Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurul Aini dari kelas 10 IPS 1. Jadi pada mata pelajaran geografi kali ini saya akan menjelaskan mengenai seisme atau gempa. Teman-teman, apakah kamu sudah tahu bahwa Indonesia pada tahun 2020 sudah dilanda gempa sebanyak 11 kali? Gempa adalah salah satu bencana alam yang sering terjadi. Nah, teman-teman, gempa juga sering disebut dengan seisme. Apa sih itu seisme? Seisme adalah getaran yang terjadi karena adanya tumpukan energi yang membuat lempeng benua dan lempeng samudera bergetar. Jika tumpukan energinya besar, maka energinya akan mampu menggetarkan lempeng benua dan lempeng samudera di sekitarnya, yang kemudian kita kenal dengan gempa bumi. Getaran tersebut dapat berupa getaran besar dan getaran kecil yang menentukan besarnya kerusakan di muka bumi. Karena kalian tadi sudah tahu mengenai pengertian seisme atau gempa bumi, jadi kita harus mengetahui penyebab apa saja gempa itu. Para peneliti kebumian berkesimpulan bahwa penyebab utama terjadinya gempa bumi berawal dari adanya gaya pergerakan di dalam interior bumi atau gaya konveksi mantel yang menekan kerak bumi atau outer layer yang bersifat rapuh, sehingga kerak bumi tidak lagi kuat dalam merespon gaya gerak dari dalam bumi tersebut, maka akan membuat sesar dan menghasilkan gempa bumi. Nah, akibat gaya gerak dari dalam bumi ini, maka kerak bumi telah terbagi-bagi menjadi beberapa fragmen yang disebut lempeng atau plate. Gaya gerak menyebab gempa bumi ini selanjutnya disebut gaya sumber tektonik. Selain sumber tektonik yang menjadi faktor penyebab terjadinya gempa bumi, terdapat beberapa sumber lainnya yang dikategorikan sebagai penyebab terjadinya gempa bumi, yaitu sumber non-tektonik dan gempa buatan. Kalian tahu nggak nih, ternyata gempa itu banyak jenisnya loh. Karena banyak jenisnya, gempa dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori. Kategori apa saja ya? Yuk disimak. Yang pertama, ada klasifikasi berdasarkan proses terjadinya gempa. Ada 3 jenis gempa yang terjadi berdasarkan prosesnya. Gempa tersebut adalah gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya tumbukan lempeng di litosfer oleh tenaga tektonik. Tumbukan tersebut akan menghasilkan getaran yang kemudian terasa sampai ke permukaan bumi. Aku sisipkan juga nih ada gambar mengenai proses gempa tektonik. Aku bacain ya. Yang pertama, lempengan mengalami subduksi atau penujaman. Peristiwa ini menimbulkan gempa. Air laut bergerak turun merupakan proses yang kedua, dan kembali ke daratan menimbulkan gelombang tsunami. Nah, sekarang gimana ya dengan gempa vulkanik? Gempa vulkanik merupakan gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung api. Karena aktivitas penyebabnya terbatas, gempa ini hanya bisa terasa di sekitar gunung api ketika sudah menjelang letusan. Pada saat letusan dan setelah beberapa saat gempa itu terjadi, gempa runtuhan juga dikenal dengan sebutan gempa longsoran. Gempa ini terjadi karena adanya daerah kosong yang runtuh di bawah lahan. Getaran yang diakibatkan oleh gempa runtuhan hanya bisa dirasakan di sekitar daerah yang runtuh. Yang kedua, gempa berdasarkan bentuk epicentrum. Teman-teman, menurut bentuk epicentrumnya, gempa bisa dibedakan menjadi gempa sentral dan gempa linear. Gempa sentral adalah gempa yang epicentrumnya berbentuk titik, sedangkan gempa linear memiliki epicentrum yang berbentuk garis. Yang ketiga, ada gempa berdasarkan kedalaman hipocentrum. Berdasarkan kedalaman hipocentrum, ternyata gempa bisa dibagi menjadi 3, yaitu gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Perbedaannya bisa kamu lihat ya pada gambar yang telah aku sisipkan. Jadi gempa bumi dalam yang hiposenternya lebih besar 300 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua, gempa bumi menengah, hiposenternya 60-300 km di bawah permukaan bumi. Yang ketiga, ada gempa bumi dangkal atau hiposenternya kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. Kalau berdasarkan jarak, gempa dapat dibedakan menjadi gempa sangat jauh, gempa jauh, dan gempa lokal. Yang membedakan ketiga gempa ini adalah jarak epicentrumnya. Gempa sangat jauh itu jarak epicentrumnya lebih dari 10.000 km. Kalau gempa jauh, jarak epicentrumnya sekitar 10.000 km aja nih. Kalau gempa lokal, jarak epicentrumnya kurang dari 10.000 km. Yang terakhir ada berdasarkan lokasi gempa. Ada 2 jenis gempa yang berdasarkan lokasi terjadinya gempa.
Kedua jenis gempa tersebut adalah gempa daratan dan gempa lautan. Sesuai namanya, gempa daratan merupakan gempa yang episentrumnya terletak di daratan, sedangkan epicentrum gempa laut berlokasi di dasar laut dan dapat menimbulkan tsunami. Sampai di sini saja ya penjelasan mengenai seisme atau gempa bumi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.